Tes. Baik, saya boleh langsung mulai ya, walaupun MC tidak membacakan CV singkat saya, tidak apa-apa ya. Kita mulai saja, nggak apa-apa, boleh. Oke. Oke. Baik, saya boleh langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para teman-teman sejawat pada satelit simposium yang keempat pada hari ini, Jumat 11 November 2022. Dan izinkan saya untuk menjadi moderator pada satelit simposium 4 ini. Nah, pada sesi satelit simposium ini kita ada 2 pemateri ya. Pemateri pertama adalah Dr. Yuli Doris Memi, SPTHT KL ya. Beliau boleh ditayangkan daripada CV-nya beliau, mungkin CV singkat beliau. Oke. Jadi beliau ini sebetulnya adik kelas saya nih, 1 tahun di bawah saya. Jadi beliau menamatkan pendidikan dokternya di FKUI, tamat pada tahun 2003, kemudian mengambil spesialis 1 PPDS di FK Unsri Palembang ya, tamat tahun 2009. Kemudian sekarang ini beliau menjadi dokter spesialis THT di RSUD Tarakan Jakarta, dan juga beliau menjadi staf pengajar bagian THT FK Ukrida 2020 sampai sekarang. Sebelumnya menjadi staf pengajar dan dokter spesialis THT di Palembang. Nah, untuk pemateri kita yang pertama ini akan membawakan materi berjudul epistaksis, penyebab dan tata laksana. Ya, jadi ini sebetulnya topik yang sangat menarik karena sering kita jumpai juga ya di pelayanan sehari-hari. Dan ini semacam refresh juga ya tentang epistaksis, dan barangkali nanti ada update untuk tata laksananya. Nanti pemateri kedua adalah Dr. Dipdo Petrus Wijaya, SPPD Finasim, yang akan membawakan materi dengan judul Brain Gut Axis in Gastrointestinal Disorders in Daily Practice. Jadi ini juga materi yang sangat amat menarik ya. Jadi kita ikuti saja sampai selesai, dan kemudian nanti akan ada sesi diskusi. Nah, saya sekarang akan mempersilakan kepada Dr. Yuli Doris Memi, SPTHT KL, untuk menyampaikan materi. Dipersilahkan dok, dan waktunya 20 menit. Baik, selamat sore, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Siang ini saya akan membahas tentang suatu gejala yang sering kita jumpai, mungkin dokter sejawat sekalian sering menjumpai di ruang praktek ataupun yang bekerja di IGD, yaitu tentang epistaksis, kemudian penyebab dan tata laksananya. Jadi epistaksis, slide. Epistaksis ini per definisi adalah keluarnya darah dari hidung dan nasofaring. Sebenarnya bisa kita bedakan dengan pseudoepitaksis, yaitu misalnya hematemesis ataupun pecahnya varises esofagus. Epistaksis ini dapat terjadi pada semua umur. Yang paling sering itu umur anak-anak kurang dari 10 tahun. Kemudian
mohon maaf saya lepas. Kemudian usia dewasa lebih dari 40 tahun. Di literatur itu saya membaca kalau ada perdarahan anak-anak kurang dari 2 tahun, kita sebagai klinisi harus waspada apakah ada suatu kekerasan pada anak tersebut karena sangat jarang. Kemudian epistaksis yang untuk diingat, ini merupakan suatu gejala. Jadi kita sebagai klinisi harus menggali apa sih penyebabnya untuk terapi dan juga untuk agar epistaksis ini tidak terjadi berulang. Kemudian merupakan suatu kegawat daruratan. Walaupun 60% itu kasus-kasusnya bisa berhenti sendiri, jadi kadang-kadang datang ke praktek kita dengan keluhan, saya sudah mimisan kemarin. Nah begitu, jadi tetapi 6% itu membutuhkan suatu tindakan khusus medik. Sehingga untuk sejawat sekalian, mungkin kita akan refreshing siang ini tentang penyebab dan tata laksana epistaksis. Slide. Ada baiknya kita mengingat kembali anatomi dari kafumnasi. Kafumnasi itu suatu ruangan piramidal yang terdiri dari dinding lateral dan dinding medial. Dinding lateralnya terdapat di slide itu ada 3, mungkin ingat zaman dulu waktu belajar itu ada konka inferior, konka media dan superior. Pada saat kita memasang tampon untuk menghentikan, kita selalu pertama kali melihat konka inferior. Biasanya ada yang membesar, bervariasi ya, ada yang edem, ada yang hipertrofi. Nah, kemudian di bagian medialnya yaitu bagian septum. Septum juga bervariasi, kadang ada yang normalnya lurus, kalau yang tidak normal dia bisa bervariasi mulai dari septum yang berbentuk S ataupun yang berbentuk krista yang tajam. Nah, kemudian perdarahannya untuk anatomi vaskularisasinya, epistaksis ini berasal dari anatomi besar, arteri besar, yaitu arteri karotis. Jadi, mohon maaf ada ini ya. Jadi yang di ujung itu arteri karotis, terbagi menjadi arteri karotis eksterna dan interna. Jadi memang pembuluh darah besar sehingga kadang-kadang membuat dokternya panik, kemudian pasiennya lebih panik. Jadi arteri karotis interna itu dari cabang oftalmika itu akan ke atas hidung, jadi ke sphenoidalis anterior yang di atas. Aduh, tidak ada ini ya, sayang sekali. Jadi yang di atas, kemudian arteri karotis, arteri oftalmika ini akan penting ini ya kita mengetahui untuk di mana poin kita bisa menekan kalau kita bisa melihat titik daripada perdarahannya. Nah, di sini jadi kalau arteri karotis interna dari oftalmika dia akan memperdarahi ethmoid anterior yang atas, lateral atas kafumnasi, kemudian yang belakang arteri ethmoidalis posterior. Kemudian arteri karotis eksterna dia yang maksilaris ini akan memperdarahi akan bercabang menjadi arteri sphenoidalis yang posterior, dan arteri karotis eksterna yang bercabang menjadi arteri maksilaris itu akan turun ke bawah ke lingualis superior. Apa sih pentingnya? Pentingnya di sini. Jadi kalau di bagian medial ini adalah titik, mungkin kita ingat dulu titik Kisselba atau Little's area. Area Kisselba ini terdiri dari keempat cabang dari arteri tersebut. Nah, di sini terjadi pada anak-anak paling sering dan paling sering juga berhenti sendiri. Jadi nanti kita bisa menekan di poin ini. Kemudian untuk perdarahan posterior itu di belakang konka media yaitu di arteri sphenoidalis.
Slide. Jadi untuk etiologinya itu ada 3, secara lokal, kemudian sistemik dan idiopatik. Untuk lokal dari dalam hidung itu sendiri ataupun dari area nasofaring. Jadi bisa dari hidung karena trauma yang paling ringan ataupun yang paling berat seperti kecelakaan lalu lintas, kemudian infeksi ini karena peradangan, kemudian timbul granulasi, neovaskularisasi, gatal, peradangan dikorek jadi berdarah, bisa seperti itu. Kemudian benda asing ini bermacam-macam, bisa yang tajam. Saya pernah waktu jaga itu dapat epistaksis yang episodik, tidak diketahui penyebab. Saya lakukan endoskopi juga tidak diketahui. Ternyata ada benda asing, benda hidup, yaitu seperti pacet ya, lintah. Nah, kemudian neoplasma di dalam hidung ataupun sinus paranasal. Kemudian yang sering di daerah yang kering dan panas itu bisa juga menyebabkan epistaksis dan deviasi septum sampai ke spina septum nasi. Kemudian penyebab di nasofaring bisa infeksi, adenoiditis, tumor ganas, misalnya tumor karsinoma nasofaring, dan yang ini yang mesti diingat angiofibroma. Jadi red flag-nya ada pasien biasanya sumbatan yang unilateral, kemudian usianya laki-laki, usia teenager. Nah, ini kita harus ingat angiofibroma karena perdarahannya sangat masif. Disenggol sedikit saja sudah berdarahnya sampai lebih dari 100 ml. Jadi harus kita ingat. Kemudian etiologi yang sistemik, kardiovaskuler, hipertensi yang paling sering datang, kemudian kehamilan, baik itu karena hipertensinya ataupun karena hormonalnya, kemudian gangguan darah, pembuluh darah, leukemia, kemudian penyakit-penyakit anemia, trombositopenia, dan sindrom telangiektasis. Ini biasanya muncul gejala pertamanya yaitu epistaksis. Kemudian penyakit hepar, ginjal, pengaruh obat, antikoagulasi, misalnya meminum aspilet atau pasca COVID dia D-dimernya meningkat, jadi diberikan antikoagulasi. Kemudian peningkatan tekanan mediastinum dan infeksi akut bisa yang sekarang lagi meningkat yaitu demam berdarah. Kemudian yang berhubungan dengan hormonal seperti haid. Untuk idiopatik itu kecil ya, sekitar 10%, tidak diketahui penyebabnya. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Prinsipnya itu 4 ini. Jadi yang pertama kita memang harus ingat kegawat daruratan harus memperhatikan ABC, A-nya itu airway, apakah perdarahan ini mengganggu airway masuk aspirasi, kemudian breathing-nya ya, karena dia mampet, kita perhatikan juga. Nah, yang paling penting itu shock ya, shock hipovolemik karena kekurangan darah. Jadi kita atasi dahulu. Kemudian yang kedua itu kalau memungkinkan kita cari sumber perdarahannya. Mungkin bisa dilihat dari usia, kemudian dari riwayat pasiennya ada hipertensi. Jadi kita ingat lagi tadi anatomi. Kalau memang dia perdarahannya dari anterior, apa yang mesti kita lakukan begitu. Nah, kalau idealnya cari sumber perdarahan itu kita pasiennya didudukan dengan tenang, kemudian kalau anak-anak dipangku oleh orang tua, kemudian kita menggunakan suction. Nah, kita cari di daerah-daerah yang paling sering tadi di anterior kah ataukah di posterior. Kemudian yang ketiga itu hentikan perdarahan. Dan setelah semuanya berhenti, sudah stabil, baru kita cari faktor penyebab. Untuk menghentikan perdarahan, yang pertama yang bisa kita lakukan atau juga bisa kita edukasi ke pasien yang sering mimisan atau epistaksis, memencet hidung atau penekanan langsung pada ala nasi seperti ini ya.
jadi di ala nasinya, bukan di batang hidung atas. Nah, ini untuk perdarahan septum ringan, sering pada anak, di daerah Kiselba, di anterior. Jadi pasiennya didudukkan tenang, kemudian ditekan pada ala nasi selama 10 menit. Mudah-mudahan sih biasanya berhenti. Nah, yang kedua, kita lakukan pemasangan tampon sementara. Jadi setelah pasiennya kita periksa, sudah di-suction, tahu di mana letak perdarahannya, biasanya clotting atau gumpalan darah itu harus kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, baru dilakukan tampon kapas sementara. Jadi teman-teman bisa melakukan penamponan dengan menggunakan vasokonstriktor, adrenalin yang diencerkan atau ditambah lidokain. Kita tunggu sekitar 10 menit, ditampon dengan kapas, kemudian bisa ditarik kembali. Biasanya kalau darahnya bagus, komponen darahnya bagus, BTCT bagus, itu akan berhenti. Nah, kemudian kalau jelas di mana letak perdarahannya, bisa kita lakukan kauterisasi, baik itu dengan menggunakan elektrik, bipolar, ataupun dengan AgNO3. Tapi ini butuh persiapan ya. Jadi kalau terlihat seperti di gambar, di bagian Kiselba ini dilakukan caustic. Nah, kalau tidak berhenti juga, sudah dilakukan penamponan, sudah dilakukan kauterisasi, baru kita lakukan tampon anterior maupun tampon posterior. Tampon mengingatkan kembali, Dok, jadi untuk idealnya kita mempunyai lampu kepala ataupun sumber cahaya seperti senter misalnya ya, kalaupun tidak mempunyai lampu kepala yang ideal. Kemudian untuk membuka nostril itu bisa spekulum hidung, baik yang panjang, yang ideal untuk kilian ataupun yang pendek yang biasa. Kemudian ini pinset untuk memasukkan tampon. Jadi penting untuk diingat bahwa tampon, kalau bisa tamponnya tampon roll gulung, jadi sejawat bisa memasukkannya dengan mudah ke dalam nostril, begitu. Bisa juga dipotong-potong untuk memudahkan penyusunannya. Nah, alternatif lain, nah ini caranya, pemasangannya. Jadi roll tampon tadi bisa dimasukkan, disusun seperti menyusun baju. Bisa dari masukkan terlebih dahulu, asalkan ujungnya ini bisa kita kontrol. Jadi ini tidak ikut masuk. Dimasukkan sampai ujung, ingat dasar nasi itu selalu lurus. Jadi kita bisa patokannya dasar nasi ini lurus sampai mentok ke kafum sampai ke ujung ya, ujung kafum nasi. Kemudian kita susun, boleh seperti ini ke atas ya, atau ini dinaikkan ke atas, jadi disusun ke bawahnya sampai penuh. Jadi tidak usah takut dimasukkan. Kadang-kadang 1 meter kalau dia kecil itu masuk semua kalau untuk orang dewasa. Ya, izin waktunya tinggal 5 menit ya, Dok. Ya. Baik. Alternatif lain ini bisa menggunakan suatu tampon yang sudah jadi ya, nanti tinggal dimasukkan. Untuk posterior mungkin ini agak susah karena harus mempersiapkan daripada kateter, kemudian dimasukkan, ditarik dan difiksasi. Nah, apabila tidak berhenti juga mungkin bisa dirujuk, nantinya akan dilakukan ligasi di arteri karotis ataupun dilakukan, kita rujuk ke radiologi intervensi untuk dilakukan embolisasi. Ini saya ada case. Sebenarnya ini adalah, mungkin rekan-rekan sering menemuinya, videonya tidak bisa ya. Jadi saya dikonsulkan dengan anak usia 8 tahun dengan video seperti ini di IGD, kemudian oh ini ada ya, menetes dengan observasi febris selama 3 hari. Nah, kenapa penting kita untuk mengingatkan keadaan umum ya, pasien ini baik sudah dipasang infus,
pasiennya sudah tenang. Tetapi ini yang saya ingin ingatkan kepada rekan-rekan sekalian. Saya datang itu pasiennya hanya ditampon dengan tisu. Begitu dibuka foto gambar yang sebelumnya itu terjadi. Jadi sayang sekali, mestinya saya mengingatkan kita epistaxis itu 60% dari populasi biasanya kegawat daruratan THT itu paling sering epistaxis. Jadi mungkin rekan-rekan bisa mempersiapkan tampon, kalaupun tidak ada pinset ya pinset biasa yang ada di IGD juga tidak apa-apa. Kemudian larutan adrenalin mungkin yang sudah diencerkan. Jadi 1 vial itu bisa ditambahkan 4 cc aquabides, disimpan saja. Nah nanti sewaktu-waktu bisa kalau ada pasien bisa langsung dimasukkan ya, dilakukan tampon anterior. Jadi itu sayang sekali. Mestinya kita bisa melakukan kompetensi 4 tersebut, menampon anterior minimal. Kemudian satu juga yang ingin saya ingatkan, inform consent, karena untuk menangani penamponan di IGD itu bukan hal mudah karena ibunya panik, biasanya anaknya juga kita bertengkar sama anaknya ya, harus dipegangin direjeng dan kita harus menguasai daerah hidungnya dengan beberapa orang difiksasi gitu biasanya. Jadi kita sebagai klinisi juga harus siap untuk melakukan tampon anterior. Nah, komplikasi yang dapat terjadi itu shock ya, karena kekurangan darah, kemudian gagal ginjal, hipotensi, hipoksia, kemudian hemotimpanum. Biasanya hemotimpanum ini karena pemasangan tampon juga menutup ke daerah tuba, kemudian bloody tears karena reflux ya, balik ke atas, kemudian laserasi palatum mole dan sudut bibir ini biasanya karena penamponan. Baik. Izin dokter 2 menit lagi ya. Baik, iya. Jadi ini kesimpulannya, jadi 65-70% kasus epistaxis itu sebenarnya dapat ditangani di pusat kesehatan primer. Jadi hanya sisanya yang perlu penanganan yang lebih lanjut. Jadi kita sebagai sejawat harus siap menerima kapan-kapan akan ada pasien epistaxis yang datang ke kita. Kemudian mengingat kembali bahwa penyebabnya bisa lokal, sistemik, dan idiopatik. Jadi penting untuk kita setelah semua keadaannya sudah stabil, kita gali kembali dengan anamnesis, kemudian bisa ditambahkan pemeriksaan CT scan mungkin atau pemeriksaan lab, mungkin kita menemui apa etiologi dari epistaxis tersebut, sehingga tata laksana yang baik itu akan menghindari terjadinya komplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus. Terima kasih Dr. Yuli Doris Memi SPT HTKL. Boleh duduk di sini boleh dok, atau mau di bawah boleh, nanti naik lagi pas sesi diskusi ya dokter. Ya, materinya sangat bermanfaat ya, setidaknya mengingatkan kita kembali bagaimana sebetulnya kita penting untuk mendiagnosis epistaxis ini, kita penting untuk mencari tahu etiologinya dan tentu tata laksana yang benar atau sesuai. Nah, kita beranjak ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Dipdo Petrus Wijaya, SPPD Vinasim. Beliau nanti akan menyampaikan materi dengan judul Brain Gut Axis in Gastrointestinal Disorders in Daily Practice. Ya, ini betul-betul materi yang menarik sekali nih. Beliau, saya izinkan membaca CV dahulu ya. Beliau menamatkan FK Universitas Katolik Indonesia Atmajaya tahun 2002, kemudian beliau melanjutkan ke SP penyakit dalam PPDS ya di FKUI tahun 2013, lulus ya dokter. Kemudian beliau sekarang bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Bethsaida Hospital Gading Serpong. Kemudian
Beliau juga aktif sebagai anggota di ID dan Papdi Banten. Baik dokter, kepada Dokter Dipdo saya persilahkan, waktunya 20 menit ya dokter, terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Ingrid, dan selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman sejawat sekalian, para senior. Terima kasih untuk panitia PDUI ke-12 yang mengundang saya untuk jadi pemateri untuk sharing tentang perkembangan terbaru kepada teman-teman sejawat sekalian. Ini tentang judulnya Brain Gut Axis in Gastrointestinal Disorders in Daily Clinical Practice. Jadi hubungan antara otak dan lambung ya dengan saluran pencernaan usus dalam praktek kita sehari-hari. Teman-teman sejawat sekalian, mudah-mudahan slide ini cukup terlihat dengan jelas dan baik ya di belakang dan di depan juga, karena mungkin ini saya banyak gambar-gambarnya ya, banyak gambar-gambar dengan cerita ya. Ini kita tahu jadi dalam praktek sehari-hari kok banyak pasien-pasien kita yang datang kepada kita lalu dengan keluhan-keluhan gangguan pencernaan ya, lambung atau usus misalnya, kembung, mual, muntah, sakit ulu hati, tapi dia kok belum sembuh dan akhirnya pindah-pindah dokter dan akhirnya menghabiskan biaya dan waktu juga, dan ada yang beberapa pasien juga sampai ke menjalani pengobatan yang tidak tepat sehingga akhirnya pasien nggak sembuh, dan itu menambah rasa stres dan rasa cepat yang berkepanjangan dan belum selesai ya. Sekali lagi saya suka dengan beberapa slide ini saya ambil ya dari Sir William Osler ya. Osler seorang bapak kedokteran molekuler di kita, yang dia bilang kalau dokter yang baik itu hanya mengobati penyakit, tapi dokter yang hebat itu mengobati orangnya, pasiennya ya, dengan penyakitnya. Sama kayak ini yang lucu, Patch Adam juga yang kita pernah nonton filmnya, kata dia kalau kita mengobati hanya penyakit, kita bisa menang atau kita bisa kalah, tapi kalau kita mengobati seorang manusia, itu pasti kita akan menang deh gitu ya, karena memang di zaman sekarang kita harus melihat secara holistik dan komprehensif, lengkap dan menyeluruh dan terintegrasi. Ternyata juga Hippocrates juga sudah lama dia bilang bahwa art of medicine, kita tahu bahwa medicine, science and art ya, artnya itu penuh dengan mungkin cinta kasih ya, perhatian kita, empati kita kepada pasien-pasien yang berobat kepada kita, dan juga ada kasih sayang di dalam suatu kemanusiaan. Nah, ada suatu perkembangan yang terbaru ya dari tentang brain gut axis ini ya, satu aksis sumbu di dalam tubuh manusia. Ternyata ada brain gut axis, ada juga dia gut skin axis ya, ada juga gut lung axis, ada juga yang terbaru renal skin axis. Nah, semua ini saling berhubungan, saling terkait ya. Jadi kalau dia mengalami masalah gangguan di brain gut axis ini, timbullah beberapa penyakit neurodegeneratif ya. Kemudian masalah-masalah psikiater ya, seperti ansietas, depresi ya, autism gitu ya. Lalu kalau ada masalah di bisa juga menimbulkan gangguan infeksi pneumonia viral atau asma ya. Kalau ini yang COPD, PPOK, ada juga sampai kepada lung cancer. Dia saling berhubungan, ada juga dia berhubungan brain gut axis dengan mikrobiota nih yang lagi banyak dan berkembang penelitian-penelitiannya. Lalu kepada masalah metabolisme, dia bisa membuat obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan mitokondrial seperti timbulnya inflamasi dan sampai kepada cancer. Lalu kalau yang gut skin axis ini juga banyak ya, penyakit-penyakit psoriasis, penyakit acne vulgaris ya, skin cancer ya. Penyakit jantung udah pasti, ada heart failure, timbulnya atherosclerosis dan sampai kepada trombosis. Nah, ini pengaruh brain gut axis pada tubuh manusia ya, ini agak kecil, mohon maaf tulisannya, tetapi ini saya mau jelasin bahwa ada hubungan langsung ya antara disebut bidirectional communication atau bidirectional interaction, jadi suatu hubungan yang timbal balik lah gitu ya antara otak dengan saluran pencernaan kita dengan mikrobiota juga.
Ya, ini ada dipengaruhi oleh saraf autonomic nervous system yang dipengaruhi oleh saraf simpatis, ada juga nervus vagus yang dipengaruhi oleh saraf parasimpatis. Lalu ini yang hubungannya ini yang diperantarai atau dikendalikan oleh neuroanatomy pathway, ya, dari tadi nervus vagus, nervus simpatis parasimpatis, lalu ada juga pathway jalur imunologi seperti interleukin dan sitokin, ada juga pengaruh dari hipotalamus pituitary adrenal axis. Yang kita tahu ada hormon kortisol, ya, CRH, corticotropin releasing hormone, yang membuat kita fight atau flight ketika kita menghadapi stres. Juga ada beberapa neurotransmitter yang paling kita kenal, misalnya serotonin, ya, ada GABA, ada acetylcholine, ada dopamin yang berpengaruh terhadap suasana senang, perasaan mood, ya, motivasi, semangat, dan pengaruh pada pola tidur, ya, jam biologis manusia. Suatu hubungan yang memang saling turun ke bawah dan naik ke atas, ya. Nah, pengaruh mikrobiota menjadi penting juga. Ini apa yang terjadi ketika kita mengalami masalah, ya, gangguan-gangguan penyakit yang muncul ini seperti tadi, ya, timbul stres, ansietas, depresi, juga banyak penyakit-penyakit lain yang muncul seperti tadi, ya, kalau di gangguan di bidang gastrointestinal seperti nanti kita bahas functional dyspepsia, sindroma colon irritable. Pada masalah-masalah psikiatri timbul schizofren, ya. Schizofren ini katanya ada hubungan erat antara peningkatan dopamin, ya, kalau dia terlalu berlebihan, kalau dopaminnya turun justru jadi Parkinson disease. Ini penyakit-penyakit lainnya seperti masalah metabolik, obesitas, dan DM tipe 2. Apa hal-hal, faktor-faktor yang mempengaruhinya? Di sini bisa dilihat ada faktor dari makanan, ya, ada faktor dari kognitif behavior, ya, ada pengaruh stres, ya, pengaruh daripada sosial, ya, faktor sosial, ketakutan yang dialami, ya, itu sini pengaruh dari yang baiknya ini olahraga, ya, makanan minuman yang sehat, obat-obatan, dan diet. Nah, apa yang terjadi juga teman-teman sejawat sekalian yang mempengaruhi fungsi tubuh kita, terutama pada saluran pencernaan. Kita tahu bahwa otak kita ada sekitar 100 miliar sel saraf, ya, neurons, dan di usus di saluran pencernaan itu ada sekitar 200 sampai 600 juta, ya, neuron. Makanya saluran pencernaan ini disebut second brain atau otak kedua, karena dia memang sangat mempengaruhi seluruh efek daripada tubuh manusia. Dan dari mikrobiota ini yang ada di dalam tubuh manusia, kita tahu ada yang normal, ya, itu pada umumnya normal, ada sekitar 100 triliunan lebih mungkin saat ini mikrobiota di dalam tubuh manusia yang dia berlangsung dalam suatu hal yang balance, seimbang, dan baik. Tapi ketika ada suatu gangguan, dia bisa mengalami yang disebut dysbiosis. Nah, itu dia ada sekitar 100 triliunan lebih, yang 80% mikrobiota ini ada di dalam saluran pencernaan kita, dan ini mikrobiota ini menjadi penting punya pengaruh penting untuk mengatur semua fungsi saluran pencernaan kita. Kita lihat di sini yang sehat mungkin stable mental status, ya, ini semuanya baik, fungsional mikrobiotanya, ya, fungsi saluran pencernaannya, dinding saluran pencernaannya baik, terus kemudian juga bisa mengendalikan inflamasi, dia juga bisa membuat kenyamanan pada saluran pencernaan, dan juga dia membuat normal, ya, penyerapan nutrisi. Tapi yang terjadi ketika stres atau kondisi depresi, suatu kondisi cemas yang berlebihan, itu dia membuat masalah, ya, gangguan-gangguan pada brain gut axis yang akhirnya membuat timbullah gangguan pada mikrobiota, gangguan pada permeabilitas pembuluh darah ataupun pada saluran usus, ya, pencernaan, lambung, dan juga pada sistem imunitas dan pada visceral hypersensitivity. Kedua hal ini yang diperantai oleh CRH, ya. CRH itu
kortikotropin releasing hormone yang dilepaskan oleh hipotalamus ketika kita mengalami suatu stres. Ini maaf saya buka aja. Lalu ini rasa sakit di perut ya, rasa kembung ya. Nah ini juga kita tahu nih ada 20% dari saraf nervus vagus dia yang turun ke bawah ya, dia mengatur pada saluran lambung maupun usus besar, usus halus ya. Dia membuat sekresi daripada gastric acid ya, terus dia juga membuat sekresi daripada sistem pencernaan kita, membuat juga pengosongan lambungnya lebih baik dan mengatur juga homeostasis daripada gula darah. 80%-nya ini yang naik dari saluran pencernaan ke atas, dari gut ke brain ya, ini yang juga dia membuat rasa hunger ya, lapar, kemudian rasa kembung atau kenyang setelah makan, dan juga dia membantu metabolisme energi. Patofisiologi yang dialami seseorang ketika ada masalah pada brain gut axis-nya ya, ini agak jelimet ya teman-teman, sejauh sekalian ini gambarnya, cuma yang mau saya jelasin ada faktor ekstrinsiknya dari mulai makanan, obat-obatan, toksin ya. Terus ada juga masalah daripada intrinsik yang nggak bisa dirubah, itu masalah genetik ya. Kemudian kedua hal ini dia saling berkaitan, brain gut axis yang turun maupun yang naik ke atas ya, ini membuat gangguan-gangguan keseimbangan, dan di sini juga sama ya. Jadi ini yang orang yang berpikiran positif, yang mental health-nya baik ya, ini yang mungkin dia mengalami suatu kondisi depresi, cemas yang berlebihan akhirnya membuat gangguan. Hal-hal yang tadi mempengaruhi, sekali lagi saya ulang nih, makanan ya, makanan yang mungkin junk food ya, yang tinggi kalori, tinggi karbohidrat ya, seperti coklat atau pizza gitu ya. Ini juga bisa mempercepat timbulnya inflamasi dan gangguan disbiosis pada mikrobiota di dalam saluran pencernaan. Ini teman-teman sejauh sekalian, ini yang mendasari timbulnya ya, ada faktor genetik, faktor lingkungan ya, terus ada yang ini secara patofisiologi mekanismenya, biopsikososial konsep modelnya. Ini nggak jelas ya, kalau nggak, maaf nih kecil ya, di brain gut axis, nanti bisa dilihat di slide saya, mungkin saya kasih aja. Ini maksudnya bahwa pengaruh lingkungan dan genetik sangat kuat, akhirnya berpengaruh kepada otak ya, dan di sini juga brain gut axisnya kepada gangguan pada fisiologi di gut ya, peningkatan motilitas, sekresi, hipersensitivitas, inflamasi, dysfunction ya. Clinical presentation-nya yang dialami kita dalam praktek sehari-hari, kita bisa melihat keluhan-keluhan pasien yang belum membaik ya, keluhan-keluhan pasien yang terus ada dan akhirnya dia berpindah-pindah kepada dokter ya, dan berpindah-pindah dan banyak obat yang diberikan juga kadang-kala. Jadi ini ya termasuk gangguan fungsional gastrointestinal disorder ya, FGID. Itu dilihat dari presentasi gejala klinis yang dirasakan, keluhan yang disampaikan pasien, dari gejala simptom, severity-nya, sampai juga pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan pasien. Yang saya mau ya sharing yaitu, jadi teman-teman mungkin sebagai kita di pelayanan primer, kita perlu juga melihat pasien secara lengkap ya, secara holistik ya, bio, psikososial, spiritual. Jadi ketika pasien datang kepada kita kalau punya waktu lebih, kita tanyakan, kita dari analisis adakah faktor stres, faktor cemas ya, faktor depresi yang membuat pasien akhirnya mengalami penyakit yang enggak sembuh. Misalnya pasien yang mengalami DM tipe 2 lama ya, penyakit rheumatic disease ya, penyakit stroke yang lama, sequelae stroke ya, hipertensi, gangguan ginjal sampai pada gagal ginjal kronik, pasti dia mengalami yang disebut cemas atau depresi ya. Pasien-pasien usia lanjut juga yang geriatri, tidak jarang dia mengalami suatu depresi yang tersembunyi karena dia merasa ditinggalkan ya, merasa sendirian dan sepi. Nah ini pembagiannya teman-teman dari kriteria ROM 4 yang terbaru tahun 2016 ya. Jadi ini banyak sebetulnya gangguan saluran pencernaan yang berhubungan dengan brain gut axis ya, dari mulai esophageal, ini ada jenis-jenisnya, ada functional chest pain ya, ada nyeri dada yang berlebihan, ada heartburn ya, ada
globus rasa kayak penuh di tenggorokan yang diperiksa, dilihat secara objektifnya nggak ada kelainan gitu ya. Terus sampai ke bawah juga masalah duodenal disorders ya, ini yang paling sering yang di bidang saya, penyakit dalam ialah functional dyspepsia. Ini dibagi menjadi dua, ada postprandial sama postprandial distress syndrome sama epigastric pain syndrome. Ini ada belching disorder, sering sendawa gitu ya. Izin dokter 5 menit lagi ya. Ada irritable bowel syndrome juga, ini yang lebih bawah ya, bowel disorders. Kemudian ini pembagiannya ini teman-teman ya, ada kriteria ROM ya. Ini penting mungkin diingat atau kita ketika menghadapi pasien dengan gangguan saluran pencernaan ya. Jadi ini jadi keluhannya postprandial fullness, setelah makan dia kenyang, begah gitu. Terus dia cepat kenyang ya. Ini kejadiannya 3 hari dalam waktu seminggu, misalnya Senin, Rabu, Jumat dia mengalami hal yang sama. Terus kemudian ada nyeri di ulu hati juga ya, minimal 1 hari dalam waktu seminggu. Epigastric burning, ini gambarnya teman-teman, ada yang epigastric pain, nyeri ulu hati ya, itu ada rasa terbakar di daerah ulu hati. Kalau yang ini disebut epigastric pain syndrome. Ada juga yang PDS, postprandial distress syndrome, pasiennya merasa lebih banyak kenyang, begah ya, rasa penuh setelah makan, dia nggak mampu makan banyak karena kok waktu dia makan, ketika dia makan kok penuh rasa kenyang ya, kadang-kadang harus dicolok, dikeluarin biar enak perutnya. Nah ini juga pembagiannya teman-teman ya, jadi paling banyak sih dilihat ini PDS ya, sekitar 38%, dan epigastric pain syndrome ini 27%, teman ada yang gabungan, yang overlap syndrome ini 35% ya. Nah kita bagaimana menegakkan suatu diagnosis fungsional dyspepsia ketika tidak ada kelainan-kelainan organik gitu ya, ini nggak ada, ini hanya faktor daripada tadi gangguan fungsional gitu ya. Patofisiologinya tadi ya, dia patofisiologi fungsional dyspepsia ini bisa ada dari gangguan hipersensitivitas dari lambung ya, jadi pengosongan lambung yang terlambat gitu ya, ada gangguan pada gastric dysrhythmia gitu ya, gangguan pada kontraksi lambung ya. Ini juga dipengaruhi tadi faktor psikososial ya. Ini yang membuat pengosongan lambung terlambat, sering begah, kembung, mual ya. Nah, ini keluhan-keluhannya yang disampaikan, ada delay gastric emptying, pasiennya rasa kenyang, ya, ada peningkatan asam lambung, pasien merasa perih, nyeri ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhinya ya, tadi dari obat-obatan, diet, stres ya, dari makanan-makanan fast food. Nah, pengobatannya teman-teman bisa kita berikan PPI gitu ya, PPI sama prokinetik yang pada utamanya buat pengosongan lambung dan buat nyeri pada ulu hati. Bisa juga kita kalau memang ada faktor stres, depresi, kita berikan antidepresan atau anti cemas ya. Izin dokter 2 menit lagi ya. Ya, makasih dok. Nah ini yang kedua yang sering yaitu irritable bowel syndrome ya, IBS atau SKI, sindroma kolon irritable. Ini juga sebetulnya sama sih yang mekanismenya ya, ada gangguan pada sentral, pada brain ya, dia membuat diteruskannya signal ke dalam saluran pencernaan kita sehingga timbullah visceral hypersensitivity, motor dysfunction ya, perubahan pada mikrobiota dan sampai timbulnya inflamasi. Kriterianya ini ada yang irritable bowel syndrome nih, ada yang lebih banyak di diare ya, pasiennya mencret, diare, perubahan pola BAB, ada yang susah justru buang air besarnya, konstipasi, ada yang mix gabungan kedua-duanya. Nah, bagaimana kita menegakkan kriteria irritable bowel syndrome ini berdasarkan Roma 4 ini ya, selalu ada hubungan dengan sakit perut yang berhubungan dengan buang air besar ya. Kalau dia buang air besar, sakit perutnya berkurang enak ya, ada terus bentuk dari feses sama frekuensinya dari feses. Yang penting tidak ada tanda-tanda alarm yang bahaya. Lalu ini yang kita Bristol form chart, ini kok iseng banget orang bikin skor Bristol daripada tinja sih ya, tapi ini penting buat melihat kalau ini ada yang bentuk-bentuk feses, ada ke 7 tipe yang melihat adanya bentuk konstipasi, ada yang bentuknya yang diare atau yang bentuknya gabungan ya, keduanya antara diare dengan konstipasi. Ini juga sama ya, yang terjadi pada IBS ini ialah faktor resikonya psikososial stres, lalu ada subtipenya
ada yang terjadi visceral hypersensitivity, ataupun ada perubahan dari motilitas peristatik daripada usus. Maaf dokter, waktunya sudah habis. Ya. Mungkin 1 menit saya Ya, tambahkan maaf dok, dokter. ini gambarnya, ya terus ini sama ya teman-teman gitu ya, ada perubahan pada perubahan motilitas gerakan peristatik lambung sama adanya hipersensitivitas lambung. Yang agak susah membedakannya antara memang IBS dengan IBD, inflammatory bowel disease ya. Kalau ini suatu penyakit yang memang berkaitan dengan kelainan organiknya, ada Crohn disease sama ada colitis ulceratif ya. Jadi ini yang kadang-kadang juga bisa mix gabungan sekitar 15-20%. Pengobatannya sama teman-teman, kalau yang tipenya konstipasi diberikan obat pencahar ya, baik melalui obat-obatan, melalui diet maupun olahraga ataupun peranan daripada probiotik. Kalau yang tipenya nyeri diberikan obat-obatan tipe yang diare dikasih anti spasmodik ya. Jadi kembali kepada tata laksananya, menurut saya peranan brain gut axis dalam penerapannya di praktek sehari masih banyak dijumpai ya. Implikasi klinis brain gut axis ini pada saluran pencernaan perlu kita kenali balik dalam memberikan tata laksana dan edukasi kepada pasien dalam praktek klinik kita sehari-hari. Hubungan brain gut axis ini paling sering dalam bidang penyakit dalam ialah dispepsia fungsional dan irritable bowel syndrome. Yang pesannya mungkin tata laksana kepada pasien secara personal, individual, terintegrasi, holistik dan komprehensif dengan memperhatikan faktor organik maupun gangguan-gangguan psikosomatik yang muncul pada pasien kita. Mungkin itu aja dok, terima kasih, maaf agak berlebih dok waktunya. Ya nggak apa-apa dokter, ini soalnya penting juga ya supaya kita bisa memahami juga tadi dokter menyampaikan beda IBS dan IBD ya. Baik, kita akan lanjut ke sesi diskusi. Dokter silahkan Dokter Yuli Doris Memi dan Dokter Dipdo agar duduk panggung. Kita akan mulai sesi tanya jawab selama 10 menit ya. Sekarang jam 1:51, tapi saya anggap seharusnya tadi sudah bisa mulai 1:50. Jadi jam 2 pas kita akan selesai. Nah, saya memberi kesempatan kepada teman-teman sejawat yang hadir offline di ruangan ini. Jika hendak ada yang ditanyakan, mohon bisa berdiri langsung ke mikrofon dan menyebutkan namanya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Ada yang boleh Dokter Ruliani? Silakan Dokter Ruliani dulu. Selamat siang dok. Selamat Saya mau siang. bertanya sama Dokter Petrus ya mengenai mikrobiom ya, mikrobiota ya. Yang saya banyak baca, kebetulan agak tertarik di mikrobiota ya. Mikrobiota itu kan nanti dengan mikrobiom dia merupakan satu kesatuan yang nanti yang paling banyak membentuk imun sistem. Nah mikrobiota itu harus setelah dengan mikrobiom untuk memperbaiki mikrobiota yang patogen, kita harus lebih banyak memproduksi probiotik untuk menetralkannya. Probiotik, kira-kira probiotik tipe apa ya? Kan ada banyak probiotik. Ada lactobacillus macam-macam, ada Saccharomyces, ada macam-macam lah. Nah kira-kira apa dokter pernah tahu probiotik yang tipe apa? Sebab kita selalu kalau kita pakai yang saya ingat saya pelajari, dari Hippocrates yang all your disease begin in your gut. Jadi perbaikan semuanya itu bisa dari makanan dan usahakan makanan-makanan yang difermentasi. Terutama yang dari sayur-sayuran yang banyak karbohidrat yang bukan yang simpleks ya, yang kompleks. Dan yang paling banyak mikrobiota itu ada di large intestinal, di ascendens dan transversal ya. Di situ paling banyak mikrobiota. Jadi menjadi mikrobiom yang merupakan habitat dari usus kita, dan mereka yang dari luar itu jauh lebih banyak dari dari kuman-kuman
yang ada di perut kita itu semuanya kan yang dari luar, yang dapat dari ibu kita, yang sejak dari ibu kita sudah ada, tapi oleh karena cara hidup kita yang jelek sampai pada mati-mati semuanya mikrobiota yang bagus. Nah, kira-kira dokter pernah baca enggak probiotiknya tipe-tipe apa aja yang bagus bisa memperbaiki mikrobiota kita? Kemudian kita tesnya bagaimana ya? Untuk kita tahu kira-kira kita harus produksi probiotik tipe apa yang cocok, terutama yang IBS ya. IBS itu memang paling banyak itu yang saya baca itu pakai dengan probiotik itu nomor 1 yang harus kita tackle. Ya memang kita bisa juga pakai juga untuk menstop diare atau konstipasi, tapi untuk memperbaiki itu harus diselingi dengan menambah probiotik yang cukup banyak. Kira-kira apa ya dok? Ya dok, terima kasih banyak dok. Senior saya menjawab dok. Memang saya tidak terlalu banyak mempelajari mikrobiota, yang saya sering baca dan diskusikan teman-teman yang paling sering memang strainnya Lactobacillus sama Bifidobacterium ya dok. Ini juga dari pengembangannya mereka membuat strain lagi yang terintegrasi yang memang sekarang dibuat ditambah sampai sekitar 6 juta yang memang dikatakan spesifik untuk satu mikrobiota yang ada di dalam saluran large intestine kita, seperti yang tadi dokter sampaikan dok. Jadi pengembangan baru itu dia kepengennya satu strain aja, tapi satu strain ini yang kena kepada strain yang memang berperan penting gitu, karena kan ada katanya 100 triliunan lebih mikrobiota yang baik di dalam usus kita gitu. Memang lagi banyak tulisan-tulisan, banyak papernya mengenai pengembangan dan terapi mikrobiota itu dok, buat semua gangguan di dalam tubuh ya, begitu. Karena mikrobiota ini tadi yang dokter sampaikan juga dia membentuk SCFA ya, short chain fatty acid, yang membuat fermentasi karbohidrat. Kemudian dia juga bisa menjadikan meningkatkan energi dan metabolisme nutrisi yang baik dalam tubuh manusia itu. Mungkin nanti saya pelajari lagi dok mengenai apa yang pengembangan yang lebih lanjut tentang nama-nama barunya itu. Yang saya tahu sih 2 aja itu, Lactobacillus sama Bifidobacterium. Satu lagi dok, yang menaikkan kira-kira serotonin, kan kita tahu serotonin itu 76% itu diproduksi di usus. Jauh lebih banyak serotonin yang diproduksi di usus daripada otak. Nah, bagaimana cara-caranya pada saat usus ada masalah, nah serotonin kita akan berkurang, jadi kurang yang hubungannya nanti dengan ke otak itu kurang. Kira-kira bagaimana ya kita menaikkan produksi serotonin sehingga, sebab kalau serotonin kita tahu hormon gembira kan itu. Yeah. Ya. Kalau hormon gembira otomatis dia akan berpengaruh pada 4 hormon lain yang sangat berpengaruh di brain, dengan itu dopamin, serotonin, oksitosin, dan satu lagi endorfin ya. Yeah. Nah itu semuanya itu serotonin kalau dia sudah banyak yang dapat bisa dari usus ke otak, itu akan berpengaruh pada hormon-hormon lain. Kira-kira apa yang kita bikin sampai serotonin kita bisa meningkat ya? Iya dok, makasih banyak dok. Ini memang penting buat teman-teman juga, saudara sekalian kita dalam praktek sehari. Jadi pasien yang datang kepada kita dengan gangguan mood ini, tadi dokter sampaikan memang peranan serotonin 95% diproduksi di dalam usus ya dok, dan serotonin ini kan 5-hidroksitriptofan yang triptamin yang memang dia bahan bakunya dari triptofan gitu. Nah, triptofan sendiri bisa dibentuk dari yang dihasilkan dari beberapa misalnya susu, produk-produk susu, keju ya dok ya, daging, ikan salmon, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang sehat, dan juga sama pengaruh daripada olahraga, sinar matahari berperan penting. Jadi ini menjadi mungkin edukasi juga kepada pasien-pasien kita yang datang ke praktek sehari-hari, bagaimana kita juga menjelaskan tentang makanan minuman yang baik dan pengaruh daripada lingkungan, olahraga, sinar matahari, diet, dan tadi serotonin itu penting sekali. Sekarang makanya ada pengembangan tulisan-tulisan yang lebih banyak ya dok tentang serotonin ini. Iya, baik.
Terima kasih. Memang ini topiknya sebetulnya kalau kita diskusikan secara panjang nih bakal panjang nih karena topik brain gut axis ini memang akhirnya terhubung dengan psikoneuroimunologi ya. Jadi tadi Dr. Dipdo juga sudah menyampaikan misalnya probiotik yang dianjurkan ya karena memang yang banyak diteliti kan banyaknya strain Lactobacillus ya dok ya dan Bifidobacterium dan mungkin nanti akan lebih banyak lagi penelitian-penelitian lainnya. Terus juga kalau kita lihat peran vitamin K2 itu juga penting buat kesehatan dari pencernaan saluran cerna kita. Juga tadi misalnya makanan untuk menaikkan serotonin gitu ya dok ya untuk memboost serotonin level misalnya tadi Dr. Dipdo juga sudah menyampaikan ya susu, keju itu termasuk kemudian ikan salmon, kemudian nanas ya nanas juga itu termasuk terus kedelai, kacang-kacangan, biji-bijian itu juga akan memboost serotonin level di tubuh kita. Baik, saya beri kesempatan kepada dokter siapa maaf di sebelahnya Dr. Ruli untuk bertanya. Silakan dokter. Ya, terima kasih dokter. Saya Suryana. Izin bertanya pertama yang ke Dokter Yuli, dokter pasien terutama anak-anak ya dengan epistaxis itu kan sering terjadi. Nah, edukasi apa yang bisa kita berikan kepada orang tua atau wali pasien sebelum mereka datang ke IGD atau ke ruang praktek untuk penanganan pertama pada epistaxis gitu. Terima kasih. Lalu pertanyaan kedua untuk Dokter Dipdo, tadi hampir sama dengan dokter pertanyaan tentang mikrobiota. Saya mau tanya sampai selama apa pasien bisa kita berikan itu mikrobiota. Lalu pasien dengan gangguan GI tract brain gut axis GI disorder ini kan sering bolak-balik ya dok, tapi edukasi kita ya tetap sama, ya kan? Terus preparat yang berikan ya tetap sama. Maksud saya di sini ini teknis sebenarnya dok. Untuk anti-ansietas atau antidepresan itu ada tempatkah? Lalu yang kami berikan sebagai dokter umum itu pilihannya apa dokter? Terima kasih. Baik, ke Dokter Yuli Doris Mimi dulu, silakan dokter. Baik, terima kasih dokter. Jadi memang kasus yang sering terjadi itu ada anak-anak usia di bawah 10 tahun dan biasanya dia seperti hobi ya, hobi mimisan gitu. Datang dengan ke kita biasanya sudah selesai mimisannya. Jadi kalau diperiksa itu daerah kiselbahnya atau litres areanya itu lebih hiperemis dan kelihatan sekali di sana terjadi seperti peradangan. Jadi memang daerah kiselbahnya itu lebih tipis endotelnya. Jadi dengan pergerakan dia menggaruk atau memasukkan ke hidung ya anak-anak biasanya seperti itu. Dan yang kedua itu kadang-kadang disertai dengan rinitis alergi. Jadi gatal, kemudian digosok, terjadilah epistaxis. Jadi memang yang bisa kita berikan edukasi itu jangan mengganggu area hidung. Jadi hindari mengupil gitu ya, anak-anak bisa diberitahu, kemudian memberikan menterapi dengan baik rinitis alergi pada anak. Kemudian jika terjadi epistaxis bisa dilakukan yang tadi pinpoint, kita menekan di ala nasi. Jadi diajarkan untuk duduk tenang, ditekan di ala nasi sekitar 10 menit dan bisa bernapas dahulu dari mulut. Begitu dokter. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya dokter. Jadi memang penting banget edukasi karena memang keluarga pasien gitu biasanya kan panik ya dan mereka bingung harus seperti apa. Karena kita waktunya sudah sebetulnya lewat waktu 3 menit, saya mohon kepada Dokter Dipdo bisa menjawab dengan singkat dokter. Ya, terima kasih dok. Jadi memang tanya untuk probiotik ya berapa lama dan berapa dosisnya itu kan tergantung ini dok apa penyebabnya ya, misalnya kalau pada inflammatory bowel disease karena memang dia ada masalah dysbiosis pada mikrobiota, kita lihat biasanya 1 bulan sampai 3 bulan kita cek lagi ya keluhan klinis, gejala dan marker-marker inflamasi, misalnya kita lihat CRP, LED ya, kalau di IBD mungkin kita lihat fesesnya fecal karbohidratnya sudah menurun, itu artinya sitokin pro-inflamasi sudah menurun, keluhan pasien akan membaik dan akan enak. Nah mengenai berapa tinggi dosis dan berapa lama ini sebenarnya belum ada patokan dok, memang kita lihat dari clinical trialsnya ataupun dari klinis sehari-hari bisa juga sampai lama gitu ya.
Kalau dia membaik secara klinis dan keluhannya berkurang, berarti dia memang bisa diteruskan ya gitu. Saya sendiri bisa pakai dosis tinggi dulu, nanti saya turunkan ke dosis yang rendah buat dosis pemeliharaan maintenance. Mengenai obat di layanan primer, obat anti cemas atau anti depresi bisa juga diberikan dok, kan memang pesan-pesan dari para guru-guru kita untuk masalah cemas dan depresi ini perlu digali dan perlu dicari di screening sejak dari awal, sehingga kalau ke pasien memang ada komponen cemasnya, depresinya, kita bisa langsung memberikan obat dok, bersama dengan obat-obatan yang misalnya PPI, prokinetics ya. Jadi jangan tunggu lama itu. Cuma yang menjadi sulit karena dalam prakteknya saya juga kurang bisa menggali, mencari faktor-faktor psikis yang memang dialami pasien gitu. Kadang mungkin waktunya kurang ataupun pasien kadang malu untuk bercerita padahal dia ada gitu ya. Dan itu yang kita sebut Bapak Ibu stres aja. Tapi stres ini berpengaruh besar terhadap BGA, bukan gait axis, dan gangguan fungsional saluran pencernaan tadi. Untuk masalah obat-obat cemas sih bisa diberikan kalau buat yang dispepsia fungsional bisa lama dok, sampai 2 bulan ya, 3 bulan kita kombinasi misalnya pada alprazolam ya yang paling standar ya, atau yang baru-baru misalnya SSRI ya, fluoxetine gitu ya. Itu bisa diberikan juga untuk jangka panjang sambil kita memberikan juga terapi masalah CBT ya, cognitive behavioral terapi ya, terapi suportif, terapi keluarga dan sebagainya. Sambil diberikan obat-obatan buat sakit organiknya, PPI dan prokinetik gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Jadi memang kejelian atau kedalaman menganamnesis itu juga penting ya dokter. Misalnya mencari tahu apakah pasien kita ada sensitivitas terhadap suatu pangan tertentu ya. Kadang saya juga menjumpai misalnya ada pasien yang dia sensitif dengan yang asam-asam gitu ya. Ketika dia mengkonsumsi lemon, misalnya air lemon, langsung bloating, kemudian nyeri epigastrium misalnya, atau ketika dia mengkonsumsi setiap dia mengkonsumsi sayur kol, bahkan ada yang mengkonsumsi brokoli, dia langsung ada keluhan ya. Seperti itu kita juga penting juga untuk mencari tahu itu. Nah, kita sebetulnya sudah selesai ya. Jadi pertanyaan sudah saya tutup dan kita akhiri sesi ini, dan izinkan saya membacakan sedikit resume dari sesi ini. Yang pertama dari pemateri yang pertama, beliau menyampaikan bahwa 60% kegawat daruratan THT adalah epistaxis dan 65-70% sebetulnya dapat kita tangani di vaskes primer. Dan bagaimana tata laksananya, tentu tata laksana yang benar itu sangat penting karena gunanya untuk mencegah komplikasi, dan penting kita lakukan untuk memperbaiki keadaan umum, tentu saja menghentikan perdarahan. Dan diharapkan yang di vaskes primer minimal bisa menampon anterior ya, kemudian jangan lupakan inform konsen, dan juga kita penting untuk mencari tahu penyebab atau etiologinya apakah lokal, sistemik atau idiopatik. Kemudian dari pemateri kedua kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam praktek sehari-hari kita sering jumpai bagaimana gangguan di gastrointestinal ini terkait dengan brain gut axis. Misalnya contohnya adalah dispepsia fungsional dan irritable bowel syndrome. Dan penting sekali edukasi tentu saja, dan anamnesis bagaimana menemukan faktor-faktor pencetus dan lain-lain, dan juga pentingnya tata laksana kepada setiap individu secara holistik, komprehensif, integratif, memperhatikan apakah ada faktor-faktor organik ataupun gangguan psikosomatik. Sekian sesi dari Satelit Simposium ini. Kembali saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita yang luar biasa, Dr. Yuli Doris Memi SPT HTKL dan Dr. Dipdo Petrus Wijaya SPPD Finasim. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sejawat semua yang sudah menyimak dan juga aktif memberikan pertanyaan. Kita akhiri dengan memberikan applause kepada dua pemateri kita. Baik, terima kasih. Saya kembalikan acara kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.